Kita awali dengan penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja. Apa harus dilakukan ketika istri selingkuh? Apakah diceraikan sementara suami masih ada rasa cinta dan demi anak-anak yang sudah ada? Kalau istri selingkuh dalam artian berzina dengan lelaki lain, lihat kondisinya. Kalau saya katakan apakah boleh suaminya menceraikan? Boleh. Itu diantara alasan yang sangat kuat. Suami langsung menceraikan istrinya kalau dia berselingkuh. Jangankan berselingkuh, dia berdua sama perempuan laki-laki lain, kita boleh cerai, enggak ada masalah dan tidak berdosa sama sekali. Tapi kita melihat masalah dan mudarat. Kita melihat masalah dan mudarat. Bisa jadi ya, sebab terjadi perselingkuhan ternyata kita juga sebabnya. Bisa jadi kita kurang dekat, bisa jadi kita kurang perhatian, bisa jadi kita yang membiarkan dia berwhatsappan ke sana sini, bisa jadi kita membiarkan dia membuka akun Facebook, dan itu terjadi. Sebagian orang belikan HP buat istrinya, disilakan buka Facebook, ternyata istrinya tidak amanah, akhirnya berhubungan dengan laki-laki dan akhirnya terjadi selingkuh. Ya. Namun kita lihat masalah mudarat. Secara hukum syar'i bagaimana? Bolehkah suaminya bertahan dengan istri yang sudah berzina? Kalau istrinya ternyata bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar bertobat, dia menyesali perbuatannya, ya, berusaha dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, ya, maka saya rasa lebih baik dia bertahan. Orang bisa saja melakukan kesalahan, meskipun kesalahan tersebut kesalahan sangat besar. Ya, apalagi dia katakan dia masih sayang kepada istrinya, maka saatnya dia lebih dekat kepada istrinya. Dia ingatkan istrinya untuk bertakwa kepada Allah. Ya, ingat anak-anak bahwasanya musibah zina akan bisa jadi bukan cuma mengenai kamu, bisa mengenai juga anak-anak. Ya, ingatkan hal tersebut. Tapi kalau istrinya tidak bertobat, malah gatal sama laki-laki lain, ceraikan saja. Allah gantikan yang lebih baik. Selanjutnya nasihat dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana sikap saya jika istri saya mohon maaf selingkuh dengan sahabat saya sendiri? Az-zaniyatu waz-zani, laki-laki perempuan yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma bi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, farjumuhumal battah, dimasukkan ke dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Ini selingkuh dia dengan temanmu, maka kau panggil dia baik-baik, kasih tahu dia, kau kalau hidup zaman Nabi udah lempar pakai batu, udah mati kau udah. Kalau kau bisa menerima dia, taubat dia, terima dia baik. Tapi kalau kau tak bisa menerima dia dengan baik, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Emang main bola tepuk tangan? Jangan mulutmu berkata siap, tapi hatimu berkata tidak. Lain di bibir, lain di hati. Itu judul lagu. Selesai saya sholat Jumat, datang jamaah. Ustaz Somad, ya, istri saya selingkuh 2 tahun Pak Ustaz. Terus akhirnya ketahuan. Terus bisa kamu terima dia? Bisa Pak Ustaz. Siap kamu menerima apa adanya? Siap Pak Ustaz. Nah, jagalah. Kalau siap jaga. Jangan mulutmu mengatakan siap menerima tapi hatimu tidak. Akhirnya setiap melihat dia nampak wajah selingkuhannya. Aku Pak Ustaz memang udah siap, tapi pas ngeliat wajahnya mau kutusuk aja kepalanya. Tidak bisa. Tidak ada laki-laki yang sanggup siap, karena laki-laki yang siap adalah laki-laki dayus. Dayus cemburu. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Dayus. Siapa dayus? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburunya. Tak ada rasa cemburu. Bininya dibawa orang, cuek aja deh. Tadi kulihat istrimu dibawa orang nonton. Udah biasa. Ini dayus sih. Dayus tak mencium bau surga. Tapi jangan pula terlalu cemburu. Sampai istri beli kangkung pun gak bisa. Ente kenapa gak beli kangkung? Suamiku curiga sama tukang jual kangkung. Ini itu namanya posesif. Terlalu cemburu. Lagi-lagi ummatan wasata. Jangan terlalu cemburu posesif, jangan pula sampai tak ada rasa cemburu dayus. Siapa namanya? Dayus posesif. Hai perempuan, tidak ada laki-laki yang bisa menerima
perempuan yang berselingkuh. Kalaupun ada, dia akan balas dengan perselingkuhan yang lain. Karena tabiat laki-laki adalah ayam jantan yang perkasa. Ayam jantan 2 ekor, masukkan ayam betina, buat satu kandang. Sampai mati ayam jantan itu. Berdarah, dicakar, diinjak, dipatok. Mati ayam jantan, berkelahi untuk merebut satu ayam betina. Begitu ayam. Beda sama babi. 2 ekor babi jantan, masukkan satu babi betina. Andi buatnya bertiga. Kalau tak percaya, tes. Maka laki-laki adalah ayam jantan yang perkasa. Tak bisa berbagi hatinya, tak bisa berbagi cintanya. Tapi ada laki-laki yang hatinya lapang, setelah perempuan itu taubat, bisa dia terima. Mas, berat untuk kuakui, tapi aku sudah salah. Enggak apa-apa, aku siap menerimamu. Karena aku pun juga udah nikah siri 3 kali. Rasakan kau lah. Nasihat selanjutnya datang dari Ustadz Adi Hidayat. Tolong dijawab ya Ustaz, sangat butuh saran saat ini. Maaf. Baik. Apa yang harus dilakukan seorang suami yang mengetahui istrinya menjalin kedekatan dengan pria lain, namun dia juga sudah mengetahui bahwa sang istri sudah menghentikan kedekatan tersebut, namun hal ini telah melukai hati sang suami. Masya Allah ya. Baik, antum buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 sampai dengan 35. Posisi paling kiri sebelah atas ke tengah. Baik, ada ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, dan seterusnya ayat sampai Anda menemukan nanti kalimat-kalimat fa'idhuhunna, kan? Maka jika ada satu hal terjadi singgungan kesalahpahaman, pertama kali kata Al-Qur'an, komunikasikan dulu dengan baik. Ya, ambil nasihat terbaik. Jadi kalau ada salah paham dalam kehidupan, jangan saling cuek. Ini yang menjadikan dalam rumah tangga yang kecil jadi besar, yang besar nggak pernah kecil, gitu kan? Karena saling cuek satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang ada kesalahan sedikit, dia ngapain pada diem? Ya kan, serumah sama-sama, sekamar sama-sama, aktivitas di situ aja, kayak jadi orang nggak pernah kenal, gitu kan? Ya, yang satu masak diem, gitu kan? Masya Allah, padahal dia butuh tuh yang dulu dimasakin tuh, pengen makan kan? Cuman karena diem nggak bicara, jadi nggak harmoni. Kata Quran, kalau ada masalah komunikasikan aja, tenangkan diri kita. Ya, yang bikin susah itu setan, Bu, Pak, hati-hati. Ada setan khusus yang disebutkan langsung pekerjaannya oleh Quran di Quran surah kedua ayat 102, posisi paling kanan dari atas sampai ke tengah tuh. Ada setan rumah tangga. Ya, kalau di riwayat disebutnya dasim namanya. Dasim. Ya, sering sampaikan kalau perempuannya dasimah, gitu kan? Ada dasim, ada dasimah, ada muslim, ada muslimah. Anda masuk kamar mandi kan berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan kan? Baik. Jadi apa tugas setan rumah tangga ini? Salah satu tugas pertamanya adalah yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Meratakan hubungan rumah tangga antara suami istri. Dia akan cari cara. Makanya kalau belum menikah itu akan didekat-dekatkan supaya maksiat, padahal belum akan. Silahkan cek. Kalau belum menikah itu kata-katanya bagus semua, ya kan? Pulsa belum habis sudah ditanya, ya kan? Macam-macam. Kadang-kadang jalan naik beca berdua, seakan-akan beca balik bersama, tukang beca nggak ada, ya kan? Jadi itu aja supaya maksiat. Tapi kalau sudah menikah, perhatikan, awal-awal aja, nanti setelah itu datang dia tuh. Dia mulai goda. Tidak ada yang paling buruk kecuali pada pasangannya aja. Silahkan cek Pak ya, selama berumah tangga misalnya, masing-masing pasti punya pengalaman. Ya, Anda mau kerja pamit pada istri kan, baik sudah agak lama di rumah tangga, kantor dulu, ya Pak, hati-hati sampai di situ. Suami orang lewat ke kantor Pak, ibu juga sama gitu, ya Pak, ngantar anak dulu, ya udah, hati-hati. Istri orang lewat, ngantar anak Bu, Masya Allah. Jadi ada suasana-suasana yang bisa beda gitu. Makanya nanti Quran turunkan rumus supaya kejadian-kejadian itu diolah menjadi rumusan-rumusan kebaikan yang menenangkan. Nah, menenangkan ketenangan yang lain dari masalah disebut dengan sakinah. Sakinah caranya dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah dengan rahmah itu harus ditelusuri kembali, cuma jangan jadi slogan aja. Rumah tangga samara gitu kan, bahkan jadi samarata atau apalagi itu. Tapi nggak paham isinya. Ya, salah satunya apa? Kalau ada kejadian komunikasikan. Kalau kemudian ada seperti tanda tadi nusyuz namanya. Ya, nusyuz itu sudah mulai kelihatan tanda-tanda ada punya dekat dengan orang lain, kelihatan agak menyimpang. Apa yang terjadi klarifikasi dulu. Jangan dugaan itu berbahaya. Dugaan itu berbahaya. Klarifikasi sampaikan, Allah titipkan kamu pada saya. Titip bukan pada orang lain. Karena saya dipercaya untuk merawat kamu, menggantikan peran ayah kamu. Kalau saya tidak pandai merawat kamu jadi seperti ini, bagaimana pertanggungjawaban saya di hari akhirat nanti?
Ada kebaikan-kebaikan seperti itu. Jadi berikan jawaban-jawaban yang sekiranya bisa menenteramkan. Jangan dianggap ribut dulu, itu tantangan. Ya, kalau bapak menginginkan istri yang salehah, maka coba ajak, bentuk. Jangan cuma menuntut. Seperti ibu menginginkan suami soleh, bimbing dia, arahkan. Jangan cuma dituntut. Ya, saya pernah menyaksikan sesuatu yang salahnya luar biasa. Ada istrinya belajar, suaminya belum belajar. Begitu pulang ke rumah malah jadi rame gitu kan. Sampai ada kesimpulan, lebih baik menikah dengan orang lain yang sunnah lebih daripada tinggal dengan suami bid'ah. Wah, padahal rumah tangga sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun, kan? Kenapa Anda tidak perbaiki? Ya, jadi ada kesan-kesan di situ yang menurut saya bisa dicari jalan terbaiknya. Kalau dia sudah bertobat, ya sudah. Dia sudah meninggalkan, tidak ada perbuatan buruk terjadi, tidak ada zina terjadi misalnya, kan? Cuma ada perasaan-perasaan saja, tapi kemudian Anda bisa hentikan, ada komunikasi di situ, ya maafkan dia. Kalau memang itu sudah dihindari, ya. Kemudian dia berjanji bertobat dan sebagainya. Kalau Anda bisa memaafkan, Masya Allah, itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang buruk, tidak bisa diselesaikan bersama, ya kemudian coba cari orang terdekat untuk memberikan solusi. Fab'athu hakaman min ahliya wa hakaman min ahli. Ya, minta nasihat kepada orang yang lebih paham. Kalau dua-duanya berniat melakukan rumah tangga yang baik, kata Allah, in yurida, jika salah satu di antara mereka kemudian berniat mendapatkan petunjuk, islaha yuwaffiqillahu bainahuma, pasti akan dituntun oleh Allah. Kecuali salah satu di antara keduanya memang sudah tidak berniat pada kebaikan, maka itu akan repot dalam jalinannya. Harus mencari solusi-solusi yang lainnya. Saya kira jelas ya. Baik. Jadi pertama mohon izin ya. Pertama, kalau sudah situasi agak kurang bagus, jalin komunikasi yang baik. Kalau sudah cukup baik, ada kesalahan jangan diungkit-ungkit lagi, sudah selesai, maafkan. Orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain, salah satunya disediakan oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi. Walaupun amalannya biasa-biasa. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Tafsirnya ada di hadis Musannaf Abdul Razak jilid yang ke-11 halaman 187, nomor hadis 20559 dari Anas bin Malik. Ya, singkatnya ada seorang pemuda disebut oleh Nabi sebagai ahli surga. Kata Nabi, "Sayatlu 'alaikumul ana rajulun ya min ahli jannah." Sekarang akan muncul seorang lelaki min hadzal fajr, di pintu yang ini, calon ahli surga. Fa idza rajulun min ansarin, tiba-tiba yang masuk seorang pemuda dari kalangan Ansar. Tantaqiqu liyatu min atharil wudu, janggutnya masih basah dengan air wudunya. Masuk megang tangan kirinya, megang sandal, ucapan salam. 3 kali diulang-ulang selama 3 hari, yang ditunjuk orang itu saja. Diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As ke rumahnya. Fabata fi 3 ayyam, tinggal di rumahnya 3 hari. Ternyata malam pertama dia tidak tahajud, tidak tiap malam tahajud. Malam kedua bacaan Qur'annya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud, biasa aja. Hari ketiga dia tidak puasa sunnah, artinya tidak serutin orang lain. Sampai Abdullah bin Amr bin As merasakan kebingungan, kok amalannya begini tapi ahli surga. Ketika diklarifikasi, Anda sebenarnya punya amalan apa gitu kan? Disimpulkan dengan cepat, kata orang ini, ma illa kama ra'ait. Saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda lihat. Hanya saya membiasakan amalan dalam keheningan malam. Saya selalu mohon kepada Allah supaya Allah menghilangkan sifat iri hati di hati saya pada nikmat yang melekat pada orang lain, dan berusaha memaafkan kesalahan orang yang pernah dia lakukan kepada saya. Berikutnya pandangan dari Ustadz Khalid Basalamah. Tentu saja orang mukmin tahu kalau setiap orang bisa berbuat salah. Kalau istri antum ini selingkuh, kemudian memang diahnya sudah taubat nasuha, memang dia taubat nasuha, memang saya salah, saya taubat nasuha, ini antum punya khiyar. Orang punya khiyar. Yang terbaik terima dan sabar, gitu kan? Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kepada seorang sahabat laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis." Wahai Rasulullah, istriku tidak nolak tangannya setiap penjamah. Ini maksudnya supel sekali, atau kata sebagian ulama hadis bahkan perempuan ini suka selingkuh. Kata Nabi SAW, "Talliqha, ceraikan aja kalau gitu." Dia bilang, "Lakinni uhibbuha, tapi saya mencintainya." Maka kata Nabi SAW, "Amsikha, kalau gitu pertahankan dia." Dalam arti kata, luruskan kesalahannya, sabar sampai kamu mampu, semampu kamu. Gitu kan? Kalau kamu memang tidak bisa, karena memang kadang-kadang subhanallah, pasangan kita ini karena kita sudah terlalu cinta, nggak bisa kita ceraikan, atau nggak bisa cerai dengan kita. Kita berat untuk cerai. Kalau kita cerai malah mudaratnya lebih berat. Kita jadi sumpah, kita jadi sedih. Maka jangan terjadi, gitu kan? Kecuali sudah betul-betul maksimal, kita sudah yakin memang ada sebuah poin yang bisa mendongkrak kita untuk meninggalkan, ya sudah. Barulah seperti itu. Allah mengatakan, "Walaman sabara wa ghafara, inna dzalika min azmil umur." Siapa yang sabar dan memaafkan, itu adalah sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah, gitu. Jadi seperti itu. Tapi antum punya khiyar tentunya ya.
Bayangkan saja efeknya. Kalau misalnya kalau dia tidak taubat, istri ini tidak taubat, malah dia yang kemana-mana. Yakinlah teman-teman, kadang-kadang Allah ingin menghilangkan sesuatu dari kita dengan caranya. Tadi kan saya ceritakan kisah kan, bagaimana orang yang saya kenal itu betul-betul ditinggalkan oleh istrinya, dan dia betul-betul kami tahu sangat mencintai istrinya itu. Karena ini teman keluarga, teman dekat, tahu sangat mencintai pasangannya, subhanallah, gitu kan. Tapi ditinggalkan dengan perselingkuhan. Allah gantikan tuh, sabar, gitu kan. Kalau memang seperti itu, apalagi kalau sudah tinggalkan rumah. Baik, pertanyaan, kalau sudah tinggalkan rumah sudah jatuh talak atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi dia berdosa besar. Karena sabda Nabi SAW, wanita manapun yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, maka dia dilaknat sampai dia kembali. Makna dia dilaknat adalah diangkat berkah hidupnya, tapi tidak terjadi perceraian. Perceraian terjadi hanya kalau suami mengucapkan kalimat cerai atau si istri yang mengajukan kepada hakim dan hakim sudah mengiyakan, itu baru terjadi perceraian. Dan pada saat itu baru dihitung masa iddah. Jadi tidak, dengan dia keluar tidak. Tapi kalau bahasa saya teman-teman yang bertanya, mohon semoga Allah keluarkan antum dari masalah antum ini, dan seluruh muslimin yang sedang hadapi masalah tentunya. Kalau seandainya istri ini memang betul-betul dia selingkuh sama laki-laki lain dan bebas hidupnya, dasarnya memang ya terbuka sekali pintu zina dengan dia lah, gitu kan? Maka kalau dia pergi dari rumah, teman-teman sekalian, antum syukur kepada Allah. Itu pasti kebaikan. Allah mau kebaikan, karena kalau dia bertahan maka antum akan sakit hati terus. Dan yakin puncaknya Allah akan gantikan. Masalah dengan perempuan akan datang. Dan perempuan yang datang, teman-teman sekalian, akan datang emasnya. Para wanita, bidadari surga, bidadari dunia akan datang. Allah akan kirim. Banyak kasus yang saya lihat dalam lapangan seperti itu. Sabar, akhirnya Allah datangkan pasangan yang luar biasa. Baik perempuan ataupun laki-laki. Padahal mereka sabar, akhirnya ditinggal oleh pasangannya, kemudian Allah gantikan yang jauh lebih baik daripada itu. Allahu a'lam. Yang terakhir, pandangan dan nasihat dari Buya Yahya. Baik, naudzubillah, istri selingkuh, subhanallah. Punya yang halal masih melakukan yang haram, terhina, rendah, dia dikutuk oleh malaikat, dikutuk semuanya, rendah, wanita hina. Sudah punya suami yang halal, tentunya dia melakukan yang haram. Takutlah kepada Allah. Hina dan hina, durhaka yang tidak bisa dikira-kira, tidak ada kebaikan. Artinya apa? Kalau ada seorang anak durhaka kepada ibundanya, terputus kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan durhakanya seorang istri kepada suami melebihi durhakanya seorang anak kepada ibunya. Khianat, rendah, zina, selingkuh kalau betul zina, naudzubillah. Lirik-lirik itu sudah mulai neraka sih, sudah ngambil neraka. Semakin nengah, hati-hati. Baik, kemudian setelah itu, jika terbukti misalnya dengan pengakuannya, maka pilihan ada dua bagi Anda. Jika Anda bisa mendidik dia, yang pertama, yang kedua Anda bisa menyimpan aib tersebut, hebat. Biarkan dia di bawah naungan Anda didik dengan benar dan Anda tutup aibnya. Tapi kalau Anda tidak mampu, takut kalau aku masih dengan dia nanti terungkap aibnya, maka cerailah dia tanpa disebutkan sebabnya. Tapi yang ketiga yang saya amati, bagaimana orang pada tahu? Anda cerita kali, yang bertanya tadi. Kok orang pada tahu? Bilang kamu orang tidak punya harga diri. Kok orang lain pada tahu? Anda cerita kali. Haram menceritakan. Kalau ada seorang suami menemukan istrinya berzina atau sesuai dengan pengakuannya, ada dua pilihan. Dia tetap pertahankan di bawah naungannya dengan catatan tidak bakal terungkap sepanjang hidupnya. Kalau dia khawatir karena mungkin emosi besar, pisah dengan diam-diam, cerai tanpa disebutkan alasannya. Sebab kalau disebutkan alasannya mengumbar aib, dan itu hukumnya haram. Tapi tadi kok orang pada tahu lalu berkata kamu tidak punya pendirian. Kenapa kok bisa tahu? Siapa yang bercerita? Istri mungkin tidak bercerita, tapi Anda, awas, hei para suami, musibah memang di rumah Anda. Kalau ada seorang suami di rumahnya ada wanita yang selingkuh, naudzubillah, musibah bagi Anda. Akan tapi angkat derajat dirimu dengan menutup aib istri. Kasihan dia, wanita rendah dia. Kalau tidak Anda angkat, siapa yang mengangkat nanti? Ayo Anda angkat dia, Anda nasihati, berjanji untuk tidak mengulangi. Anda terus nasihati dan berjanji Anda untuk tidak mengulanginya. Anda untuk tidak mengungkap kejelekannya. Karena apa? Membongkar aibnya orang lain adalah dosa.
Akan tapi sekarang kadang Masya Allah rebut, lalu cerita angkat tangan, suamiku selingkuh, balas lagi kamu juga. Waduh, habis. Pernah kejadian di depan kita, habis-habisan caci maki, selingkuh, kamu yang duluan, kamu duluan. Ajib, nasib buruk ini, nggak belajar semuanya. Aib harus ditutup, itu dosa kepada Allah. Dan takutlah kepada Allah hai para wanita, dan kaum pria juga. Berzina adalah rendah hina. Seorang mukmin yang bertakwa susah berzina. Ada pintu halal, kenapa berzina? Ada pintu halal, kenapa berzina? Ada pernikahan, maka permudahlah pernikahan agar terbuka pintu halal dan tertutup pintu haram. Zina adalah rendah, susah orang melakukan perzinaan, apalagi sudah punya suami. Na'udzubillah, hanya wanita rendah saja melakukan demikian itu. Suatu ketika Nabi pernah mengajak baiat pada wanita Arab. Hei wanita Arab, baik ya Rasulullah, berbaiatlah kalian. Baiat untuk apa? Baiat untuk tidak mencuri, baik kami tidak akan mencuri. Berbaiat untuk tidak minuman keras, baik kami berbaiat. Terakhir, berbaiatlah kalian agar tidak berzina. Hindun, seorang wanita mulia, berkata, ya Rasulullah, atasdil hurratu, apakah kebayang orang seperti saya ini berzina sampai harus berbaiat kami berzina untuk tidak berzina? Gak kebayang di kalangan kaum mulia perzinaan, gak kebayang, gak kebayang bagi wanita mulia untuk melakukan perzinaan. Sampai diajak baiat oleh Nabi, mengatakan atasnil hurratu, apakah kebayang seperti saya ini bisa zina? Sekarang kerendahan masuk rumah-rumah, bahkan sudah punya suami melakukan perzinaan, dan banyak sebabnya. Mata tidak dijaga, internet dibebaskan, dan seterusnya dan seterusnya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari sebab-sebab kehinaan. Yang pernah kepleset, ada pintu maaf, segera kembali kepada Allah, hentikan, dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kalau seandainya terhina di dunia itu sementara, akan tapi jika terhinakan di akhirat, di neraka, hina yang sesungguhnya. Nasihat bagi suami yang punya musibah seperti itu tadi, tutup aib istrimu. Dalam keadaan kau pertahankan atau kau lepas, dalam keadaan kau pertahankan atau kau lepas, jaga. Dan kalau anda mempertahankan dia, anda bukan rendah diri, bukan tidak punya harga diri. Harga diri anda ada di hadapan Allah, karena anda mendidik istri dan menutup aibnya. Semoga Allah mengampuni semuanya.